Salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar pilkada kemarin. Kau ketawa semua, kau pelakunya. Nah, masih ingat? Coba lihat jejak digital saya di medsos. Sebelum pilkada, pilcaleg, pilpres tahun lalu, saya selalu teriak, jangan terima 300.000, jangan terima uang sogok politik. Kau terima, kau tidak akan kaya. Kau tolak, kau tidak akan miskin. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Apa betul pernyataan saya ini? Tengoklah kemarin. Tengoklah kemarin apa yang terjadi hura-hura di antara kita. Gara-gara kelakuan anggota DPR. Iya. Apa yang dia bikin? Jangan kau salahkan karena memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu. Dari 6000 lebih ayat dalam Quran, ayat inilah yang Allah pilih untuk jadikan yang selalu dibaca setiap khutbah Jumat. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan ku mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Ayat ini Allah ingin sampaikan, dasat hati-hati, KTP-mu memang agama Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan membawa Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kalian mengaku Islam tapi matinya tidak membawa Islamnya. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka, hobi, gemar memakan barang haram. Salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar pilkada kemarin. Kau ketawa semua, kau pelakunya. Nah, masih ingat? Coba lihat jejak digital saya di medsos. Sebelum pilkada, pilcaleg, pilpres tahun lalu, saya selalu teriak, jangan terima 300.000, jangan terima uang sogok politik. Kau terima, kau tidak akan kaya. Kau tolak, kau tidak akan miskin. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsamu. Apa betul pernyataan saya ini? Tengoklah kemarin. Tengoklah kemarin apa yang terjadi hura-hura di antara kita. Gara-gara kelakuan anggota DPR. Iya. Apa yang dia bikin? Jangan kau salahkan karena memang dia artis.
Siapa suruh kau pilih artis? Iya. Ada pejabat yang tidak pilih rakyat, tidak peduli rakyat. Jangan salah, kenapa? Karena habis uangnya untuk menjadi pejabat. Maka setelah jadi pejabat, program pertamanya kembalikan modalku. Baru kau semua pelakunya. Baru dikasih tahu jangan terima uang sogo. Nah bilang bukan sogo ini Ustadz, ini sedekah subuh. Ibu-ibu, Bu, yang sudah terima uang serangan fajar, kalau kau mau bertobat, kata Nabi, 1, istighfar, 2, kembalikan uangnya orang. Habis sudah Ustadz. Kalau sudah habis, ganti. Tidak bisa Ustadz, apalagi kau sudah ganti, kau bilang insya Allah saya coblos, ternyata lain kau coblos karena ada yang kasih kau lebih banyak, maka hanya api neraka yang bisa mencucinya. Kalau orang masuk neraka, Bu, korupsi 500 miliar, rasa-rasanya 500 miliar dia nikmati di sorga, di dunia. 500 miliar masuk neraka, ya paling tidak 500 miliar itu dinikmati di dunia. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Kau tidak sempat mati. Ya sudahlah, sudah lewat. Paling tidak 2029 yang akan datang, jangan lagi kau pilih caleg, jangan lagi kau pilih pemimpin hanya karena dia kasih kau duit. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian bukan ulama. Musuh kalian siapa, Ibu? Musuh kalian siapa? Setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik, jangan kau musuhi polisi. Ibu-ibu, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Pak Imam. Imam saja hilang motornya. Bapak-bapak, kalau ada yang serobot tanahmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, kalau hilang suamimu, siapa kau cari? Masa polisi? Yang bawa dong. Ya, jangan musuhi polisi. Bahkan kita bisa dakwah seperti ini, tentram, damai, karena jasa polisi mengatur dan mengamankan acara kita. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, sayangi masyarakat, masyarakat ulama doakan polisi supaya polisi lebih sehat dan lebih jujur dalam mengawal Kamtibmas di Republik Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolrestabes Samarinda, dan teristimewa yang kita hormati keluarga besar Bapak Haji Andre yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini acara gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Oke, gaspol pertama, kalau bikin acara begini tidak usah dipisah-pisah pakai ada pagar-pagar begini. Ya, ini bukan konser artis.
Kasihan ini kosong-kosong saja ini. Coba kalau ada di tengah ini emak-emak ya. Pak Andre ini isi apa masukan buat kita bikin acara tidak ada dakwah, tidak ada rusuh. Beda kalau artis banyak yang mau lompat-lompat. Kalau dakwah begini sebaiknya tidak usah ada pagar-pagar begini. Supaya apa? Ulama dengan umat berdekatan. Ya. Ya Bu. Oke. Yang kedua, gaspol. Datang acara ini jangan utamakan door prize. Kalau kau utamakan door prize, maka hanya door prize yang kau dapat, kau tidak dapat ilmunya. Betul. Siapa MC tadi bilang ada door prize-nya? Kan ada. Bujur. Oke, door prize-nya air minum. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayo. Suatu ketika Umar bin Khattab lagi baring-baring. Di mana baring-baring? Spring bed? Bukan. Di mana baring-baring? Kamar ber-AC? Tidak. Di mana baring-baring? Di bawah pohon kurma beralaskan tangannya sendiri. Begini. Apa pangkatnya Umar bin Khattab waktu itu? Amiral Mukminin, presiden kalau sekarang. Ada kira-kira presiden sekarang begitu tidur di bawah pohon kurma? Jangankan presiden, kepala desa saja tidak ada yang tidur di spring bed, yang tidur ber-AC. Rakyatnya menderita, pejabatnya enak. Dari mana pejabat dapat uang? Dari pajaknya rakyat, bukan di Kaltim. Tapi saya keliling-keliling di Kaltim, masih banyak juga jalan yang jelek. Kau Tonji bilang gaspol lah, kau juga bilang gaspol. Karena ada Pak Wagub di sini, mudah-mudahan aspirasi ini didengar. Apa kurangnya Kaltim ini? Masya Allah, sawitnya banyak, batu baranya banyak. Ini saya di Samarinda itu yang apa namanya itu jembatan yang tinggi, bolak-balik itu apa namanya tongkang bawa. Bujur kalau, ndak ada di Sulawesi Selatan begitu. Tapi kami di Sulawesi Selatan lorong-lorongnya sudah dibeton. Mudah-mudahan ini didengar. Ya, Masya Allah, sawitnya banyak, batu baranya banyak, apalagi minyaknya banyak, pupuknya banyak, jandanya banyak. Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, Umar bin Khattab lagi baring-baring, tiba-tiba ada orang membawa dua bersaudara, di tengahnya dia pegang baik-baik. Ya Amirul Mukminin, kenapa? Kami minta kisas. Apa itu kisas? Hukum balas nyawa balas nyawa. Jangan kau main-main. Apa maksud ini? Ini orang dia bunuh bapak saya. Umar langsung balik, bangun. Nyawa bayar nyawa. Ditanya, apa betul kau bunuh bapaknya ini? Iya ya Amirul Mukminin. Kenapa bisa? Saya ini kira-kira sekarang kepala desa, pangkatnya. Kata ini yang diminta dibunuh. Saya ini kepala desa di kampungku. Saya datang ke Madinah untuk urusan sesuatu. Begitu saya masuk kantor, anggaplah masuk kantor camat, saya simpan ontaku, saya ikat. Begitu saya keluar, onta saya hilang. Kira-kira motor kalau sekarang, motor saya hilang. Saya cari-cari, ternyata bapaknya ini dia potong saya punya onta. Motorku dia curi. Saya emosi, dia lihat ontaku, dia potong. Saya emosi, tidak bisa kendalikan diri, saya tikam, mati. Kata Umar bin Khattab, wah kalau begitu kamu juga harus dihukum mati. Tapi kata ini kepala desa, Pak Presiden, ya Amirul Mukminin,
bolehkah saya minta izin dulu kasihan sebelum saya dipotong? Karena orang Islam itu pancung namanya. Bapak Ibu, sebelum sekarang di Saudi, sekarang sudah tidak ada lagi. Pancung sekarang disembunyi. Kalau dulu di Jeddah ada namanya Masjid Qisas, saya masih dapat itu. Masjid Qisas, selesai sholat Jumat, orang yang dihukum mati dibungkus kepalanya, diikat, baru dikasih begini, satu kali cak, menggelinding kepalanya. Itu namanya Qisas. Nah, ya Amirul Mukminin, sebelum saya dipancung, bolehkah saya izin dulu kodong kembali ke kampungku? Kenapa? Ada ini kewajiban yang saya harus sampaikan. Apa gerangan? Sebagai kepala desa, ada aspirasi yang saya mau sampaikan kepada rakyat. Bolehkah saya kembali dulu? Kata Umar bin Khattab, boleh kau kembali, tapi harus ada jaminanmu. Siapa di antara kalian yang bisa menjamin ini? Jaminan itu mengganti kalau dia tidak datang, dia lari. Nah, itu yang menjaminkan yang dia jadi dipotong kepalanya. Ada di antara kalian? Semua diam. Satu anak muda angkat tangannya. Ya Amirul Mukminin, saya siap. Dilihat siapa ya? Siapa itu? Lihat-lihat, Salman Al-Farisi, sahabat kekasihnya Rasulullah, yang paling dicintai Rasulullah, anak muda. Kata Umar bin Khattab, Salman, jangan kau main-main. Kalau tidak datang ini kau yang dipotong. Kalau bahasa di Makassar, jangan cule-cule deh, ikut tuh legere, kamu yang dipotong. Tidak apa-apa. Jangan main-main, ini bukan perkara gampang. Tidak apa-apa, saya siap. Akhirnya apa? Sepakati, pergilah yang dihukum pancung tadi ini, yang kepala desa balik. Perjanjian 3 hari harus pulang. Hari pertama tunggu-tunggu, tidak ada datang. Hari kedua tidak datang. Mulailah warga masyarakat mencemaskan Salman Al-Farisi. Bahasa kira-kira kalau kita mati mini Salman, dia kasihan dipotong kepalanya ini. Hari ketiga tidak muncul. Tengah hari belum muncul. Sore hari belum muncul. Batasnya sampai maghrib. Kira-kira jam 4 ditunggu. Macawek nih Jek, macawek nih. Tinggal 2 jam waktu ini, belum muncul. Begitu menjelang maghrib, tiba-tiba ada orang tersiok-siok lari kencang, setengah mati kasihan lari. Ternyata itu yang kepala desa balik. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, maafkan saya. Kenapa? Itu kasihan onta yang saya pakai, onta tua, mati di jalan, maka saya terlambat. Datang dia. Umar bin Khattab tanya, kenapa kau pulang? Apa sebabnya kau pulang? Padahal kau sudah punya kesempatan untuk melarikan diri. Kenapa kau balik? Ini hikmahnya. Dengar satu. Apa jawabannya? Ya Amirul Mukminin, saya kembali. Kenapa? Saya tidak mau orang-orang berpikiran, orang-orang bersangka bahwa tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Tuh, pertanyaan pertamanya Umar. Kemudian ditanya lagi Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, ini orang baru kau kenal, ini orang baru kau tahu, kau tidak bersahabat, kenapa engkau mau menjadi jaminannya? Pelajaran kedua, apa jawaban Salman Al-Farisi? Saya mau menjadi jaminannya karena saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau membantu sesamanya muslim. Mendengar ini, anak muda ini lalu berkata, ya Amirul Mukminin, saya sudah maafkan dia. Saya sudah maafkan dia. Saya ikhlaskan, bapakku sudah wafat. Saya maafkan dia dan saya bebaskan dari hukum Qisas. Umar bin Khattab baru bertanya, lalu kenapa pula engkau mau maafkan? Kemarin-kemarin kau mendesak untuk segera dipotong kepalanya. Kenapa kau maafkan? Apa jawabannya? Saya tidak mau orang berpikir tidak ada lagi orang Islam yang mau memaafkan sesamanya muslim. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Inilah yang 3 persoalan ini yang mulai redup di antara kita orang Islam. Apa itu? 1, tolong menolong sesama muslim. Sekarang budaya tolong menolong sudah mulai hilang di antara kita. Kalau dulu, apalagi kita budaya orang-orang timur, membantu sesama itu tidak ada lagi yang namanya balas-balas. Tidak ada risih di antara kita minta tolong. Sekarang saya pribadi rasakan, kalau ada orang yang tolong saya, rasa-rasanya itu berat sekali saya harus balas. Kenapa? Budaya tolong menolong sudah mulai hilang di antara kita. Yang ada adalah budaya sogo menyogo. Mau jadi polisi anaknya sogo, mau jadi tentara anaknya sogo, mau jadi anggota DPR anaknya sogo. Ayo, mau jadi pegawai sogo. Tidak ada lagi yang namanya budaya budi baik di antara kita. Kalau ada orang dibantu, rasa-rasanya kita minta apa balasannya. Orang datang menyampaikan visi misi, apa kita bilang? Wane piro. Iya toh? Maka tolong menolong ini mesti kita hidupkan kembali. Coba lihat dalam budaya Islam, dalam ajaran Islam, kita bertetangga yang namanya tolong menolong. Itu orang Islam, kalau dia tetangganya masak, ibu-ibu masak makanan, lalu tetanggamu mencium baunya, maka wajib kau berikan tetanggamu. Coba orang Islam itu hebatnya. Ibu-ibu bikin sayur, ternyata aroma sayur nyebrang ke tetangga, itu ibu harus kasih tetangga. Dalam berislam yang namanya budaya saling menghormati, kita bisa lihat dalam sholat berjamaah. Coba lihat kalau kita sholat berjamaah, sholat subuh dianjurkan pergi masjid sikat gigi, dianjurkan kalau ke masjid pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Apakah sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Lalu apa pesan kehidupannya? Jangan kau ganggu tetanggamu. Ada orang rajin berjamaah, 5 waktu berjamaah, tapi semua tetangganya tidak senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara got, samping rumahnya kanan bertengkar gara-gara pagar, sebelah kirinya bertengkar gara-gara sampah, belakang rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Padahal hitam jilatnya sholat jamaah. Orang begitu bukan orang mulia di sisi Allah. Coba lihat kalau kita jamaah, kenapa itu disuruh pakai parfum? Supaya bau ketekmu tidak mengganggu tetanggamu. Kenapa kita disuruh sikat gigi? Supaya bau mulutmu tidak mengganggu hidungnya di sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam pakai makan pete, bangun sholat subuh, tidak sikat gigi, baca Al-Fatihah, baru dia baca kayak dia makan pisang goreng di samping tak. Itu maknanya apa? Jangan kau ganggu orang di sampingmu. 1, pesan moralnya, ayo hidupkan kembali budaya tolong menolong. Dulu kita orang Islam ada budaya gotong royong. Sampai ingin di komplek ada yang namanya kita gotong royong kerja bakti. Mulai sekarang sudah mulai hilang. Padahal kita negara muslim. Saya heran, Indonesia 83% muslim. Tapi kenapa nilai-nilai Islam tidak bisa kita nikmati di negara kita? Berarti ada masalah. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini, Salman Al-Farisi berkata ketika ditanya Umar, kenapa pula kau mau menolong? Kenapa pula kau mau menolong? Ya, saya tidak mau orang-orang menilai kita ini tidak ada lagi budaya tolong menolong. Yang kedua, yang pertama tadi tidak ada lagi yang mau dipercaya. Ini saya minta maaf. Yang pertama tadi tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Saya heran, berapa anggota DPR di Kalimantan Timur? Berapa Pak Wagub?
55, dan saya yakin barangkali 90% muslim. Pejabat yang ada di Kaltim ini boleh dikata semuanya muslim, barangkali kepala daerahnya, kecuali mungkin Malinau, Kutai Barat, tapi selebihnya semua muslim. Tapi kenapa pemimpin-pemimpin yang beragama Islam tidak mencerminkan pemimpin-pemimpin yang islami? Mau lihat namanya pemimpin islami, Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab, datanglah orang membawakan perhiasan istrinya. Didatangkan, didata bahwa Umar bin Khattab ini istrinya dikasih emas oleh gubernur, karena Umar sebagai presiden. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Dia panggil istrinya, dari mana ini emas? Ada tadi gubernur bawakan saya dari Mesir. Apa kata Umar bin Khattab? Kasih kembali, kasih kembali ini. Lalu apa kata ini hadiah? Enggak mungkin nak kasih kau hadiah kalau bukan suamimu Umar bin Khattab sebagai presiden. Kasih kembali. Coba kalau pejabat kita istri-istrinya begini, enak rasanya kita ini bernegara. Apalagi Umar bin Khattab. Coba lihat Umar bin Khattab, dia pergi keliling-keliling di Madinah. Tiba-tiba dilihat ada sapi di peternakan, karena waktu itu ada khusus peternakan yang digunakan, kawasan digunakan untuk memelihara onta masyarakat di situ. Tiba-tiba Umar lihat-lihat, kenapa ada unta itu gemuk sendiri? Yang lain biasa standar gemuknya, ini gemuk sendiri. Panggil penjaga, kira-kira kepala dinas peternakan lah kalau sekarang. Pak Kadis, siapa punya onta itu yang gemuk? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku? Iya. Panggil Abdullah bin Umar. Panggil sini. Kenapa? Sapimu itu? Iya. Ontamu itu? Iya. Kenapa bisa gemuk sendiri? Dia bilang, makan rumput. Dia bilang, tidak. Pasti kau diperlakukan khusus karena kau anaknya presiden. Pasti kau dikasih rumput yang khusus karena kau anaknya presiden. Jual itu ontamu, modalmu berapa, selebihnya kasih masuk kas negara. Itulah Islam. Tapi coba lihat sekarang kita di negara tak. Masya Allah, semua keluarga ikut berpartisipasi ngurus proyek. Yang kau marah nak, kau tonji bilang gaspol. Ya, Umar bin Khattab, Masya Allah. Coba lihat lagi Umar bin Khattab. Ini yang disebut yang dipercaya. Umar bin Khattab suatu kali dia belusukan kalau bahasa sekarang. Tapi bedanya pejabat kita belusukan bawa media. Ada mic-nya sembunyi. Ada kamera. Belusukan namanya. Apa yang ingin dia capai? Pencitraan. Tapi Umar bin Khattab tidak begitu. Jam berapa belusukannya? Selesai sholat tahajud jam 2, jam 3 dini hari ketika umatnya tidur. Dia bersama Aslam, ajudannya namanya Aslam, keliling. Tiba-tiba dia dengar ada perbincangan antara ibu dengan anak gadisnya. Kata ibunya, dia apa kerjanya? Penjual susu. Nak, kau tambah-tambahi air ini susu supaya tambah banyak jumlahnya. Apa kata anaknya? Hendak boleh. Itu haram dalam Islam, menipu pembeli. Allah Maha melihat. Nabi bilang, sudahlah kalau bahasa kita, Allah tidak ribut. Tapi Umar bin Khattab tahu. Nabi bilang, tidak ada juga Umar. Padahal ada Umar di samping dindingnya. Lalu besoknya anak ini lalu berkata, tidak boleh mak. Betul Umar bin Khattab tidak lihat kita, tapi Tuhannya Umar bin Khattab, Tuhan kita Maha melihat. Dia bilang, tidak apa-apa, campur saja. Umar bin Khattab besok hari dia panggil Aslam. Aslam, ajudannya. Kita datangi rumahnya besok itu. Dia ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ini ibu, mati mi. Kenapa Umar bin Khattab bisa tahu ini? Lalu Umar bin Khattab berkata, mana anak gadismu? Panggil. Ini. Dia bawa anaknya. Umar bin Khattab, dia bilang, ini anakku, saya nikahkan dengan anak gadismu. Begitu jujurnya ini anakmu.
Coba kalau kita begini berdagangnya orang Islam, pejabat-pejabat kita, insya Allah Republik Indonesia ini kita nikmati sumber daya alamnya. Pejabat mesti jujur, ngomong yang baik. Maka kata dari kisah tadi, dia katakan, saya tidak mau lagi orang menilai bahwa tidak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Kalau ada orang Islam jadi anggota DPR, harus anggota DPR yang dipercaya. Ada orang Islam jadi bupati, gubernur, menteri dan seterusnya, harus menjadi umat Islam yang pandai dan bisa dipercaya. Yang ketiga, pesan dari cerita singkat ini. Kenapa engkau memaafkannya? Dia bilang apa? Karena saya tidak mau umat Islam dinilai tidak ada lagi muslim yang mau memaafkan sesamanya muslim. Alhamdulillah, pilkada sudah selesai, pilcaleg sudah selesai. Mari kita saling memaafkan kembali. Pilkada sudah selesai, ibu-ibu yang beda pilihan sudah jangan lagi bermusuhan. Jangankan soal pilkada, dalam suami istri saja banyak orang yang tidak mau memaafkan suaminya. Ibu-ibu ini ahli sejarah. Sekali istri suaminya bersalah, itu terus yang dia ingat. Coba, satu kali dia salah, itu terus dia ulang-ulang. Sudah terjadi 5 tahun yang lalu, masih dia ulang lagi. Nggak usah dulu tetangga yang kita maafkan, suami istri aja kita dulu maafkan. Ada ibu-ibu yang curhat sama saya menangis-nangis. Ustadz, tidak kusangka ternyata suamiku selama ini masih berhubungan dengan mantannya. Nangis dia. Lalu kenapa ibu? Saya minta dicerai Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz? Saya biarkan saja dua cerita. Ini resep Pak. Kalau perempuan ngomong jangan dibantah, dengar saja. Dengar saja. Karena dia cuma mau didengar. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, dia mau saja, tidak ada masuk akalnya itu. Nah, saya dengar, sudah saya dengar, lalu saya bilang, ibu, sudah mi Ustadz. Berapa tahun makin menikah ibu? Dia bilang, alhamdulillah Ustadz sudah 35 tahun. Ibu, ada mobil tak? Ada rumahnya bu? Dia bilang, ada Ustadz. Cicilan sudah lunas Ustadz. Siapa yang bayar cicilannya? Suamiku Ustadz. Sudah mulai lunas juga? Belum Ustadz, masih dicicil. Siapa yang bayar cicilannya? Suamiku Ustadz. Sudah. Bu, ada anaknya? Ada Ustadz. Berapa? 3 Ustadz. Siapa yang bikin? Kerjasama Ustadz. Sudah itu? Saya bilang, bu, masa gara-gara WhatsApp mantan ibu lupakan pernikahan yang sudah 35 tahun? Masa gara-gara mantan WhatsApp ibu lupakan dibelikan rumah sama suaminya? Masa gara-gara WhatsApp mantan ibu lupakan cicilan rumah, cicilan mobil? Maka istri yang baik malam ini kembali, maafkan suamimu yang pernah bersalah. Namanya mantan. Saya juga pernah jadi korban. Dia dapat WhatsApp mantan mamanya Ece. Saya lagi, ini kejadiannya Pak Wagub dah. Saya di depan, mamanya Ece di belakang. Saya buka WhatsAppku, saya kira tidak dilihat, ternyata dia tengok dari belakang. Dia bilang apa? Ternyata kau masih selalu berkomunikasi sama mantanmu. Saya bilang, namanya mantan sayang, ini mantan bukan aplikasi. Aplikasi bisa di-delete, tidak ada bekasnya. Mantan pernah hadir di hati. Tidak mungkin bisa kita hapus. Ini hati bukan barang mati. Ini hati pernah hadir. Tidak mungkin bisa dihapus begitu saja. Meskipun dia mantan, tapi kamu kan yang jadi istriku. Mana kau pilih, mantan atau istri? Makanya ibu, jangan selalu cemburu sama mantan, karena dia namanya mantan. Yang baik adalah tidak lagi sama dia,
Kalau WhatsApp sih bisa jadi juga WhatsApp salah kirim. Saya juga pernah, kan banyak juga yang tes saya. Saya bilang ini WhatsApp salah kirim. Kenapa kau balas? Enak-enak toh dirasa. Iya toh? Ibu-ibu, Bu, halo ibu. Saya heran lihat rumah tangga kita. Suami istri bertengkar terus. Kalau orang kaya bertengkar terus ibu, orang masih bilang ya rumahnya bagus, banyak uangnya, mobilnya mewah. Paling tidak ya kehidupan ekonominya bagus. Tapi kalau kita sudah kontrak-kontrak, makan tidak jelas, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Paling tidak kalau kita miskin lihat orang kaya, kita masih bilang bangga. Ya meskipun rumah kontrak-kontrak, tapi kami suami istri saling menghormati. Daripada kau kaya saling berkhianat, istrinya selingkuh, suaminya membalas. Tapi biarlah kita miskin, tapi suami menghormati istri, istri memuliakan suami. Yang saya heran sudah miskin bertengkar terus kerjanya. Herannya lagi bertengkar hamil lagi. Ada begitu toh? Ada. Ya barangkali kita sendiri. Maka ibu-ibu memaafkan. Memaafkan itu hati yang tulus. Orang yang selalu memaafkan itu adalah sifat-sifat Allah. Mereka memiliki sifat Allah. Nanti di akhirat, orang yang tidak memaafkan sesamanya muslim, dia akan dipanggil kepada Allah. Dari Allah panggil, berapa kali kau tidak sholat? Berapa kali kau bohong? Banyak dosamu toh, tapi saya maafkan. Kenapa suamimu sendiri kau tidak maafkan? Nah, cuma kalau minta maaf ada syaratnya. Apa syaratnya? 1, jabat tangannya. Ya. 2, pandang matanya. Jangan melotot. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Bagaimana kalau non muslim, bagaimana kalau bukan mahram Ustadz? Kita mau minta maaf, cukup begini. Nggak usah lagi pakai cipika-cipiki. Ya. Nah, meskipun berbeda ulama bu, Syafi'i tidak boleh sama sekali. Imam Ahmad selama kau tidak nafsu boleh. Maksudnya apa Ustadz? Kalau bapak ibu jabat tangan sama orang tidak bernafsu, perempuan, laki perempuan jabat tangan, mama-mama, bapak-bapak, tidak nafsu, tidak dosa, tidak batal wudhunya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Ahmad bilang tidak. Makanya saya kalau ibu-ibu, adik mahasiswa saya tidak mau jabat tangan, saya begini saja bu. Kenapa? Dia masih muda, saya juga bukan masih muda, sudah tua. Dia cantik, saya bukan ganteng. Saya mana ada manis, memang ada gula. Saya memang tidak gagah bu, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau foto semua sama saya toh? Oke, maka kalau mahasiswi saya cukup begini. Masa Ustadz nafsu? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa ustadz. Jangan dekati zina kecuali ustadz. Biar ustadz hancur juga kalau cewek cantik. Ya, maka saya cukup begini. Tapi kalau majelis taklim mama-mama yang usia 60 tahun ke atas saya jabat tangan. Kenapa? Nggak mungkin saya nafsu. Nggak tahulah kalau emak-emak nafsu sama saya. Ya. Nah, jabat tangan. Yang berikutnya salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dalam hadis Nabi jelaskan, tidaklah berpisah sesama muslim setelah dia ketemu dan jabat tangan bersalawat kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Maka selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang syarat berikutnya sebut dosanya. Kata suaminya, bu, maafkan saya. Nabi bilang istrinya, apa masalahmu? Apa dosamu? Nabi bilang suaminya, jangan mau deh, nanti marah kau lagi. Apa kau ngomong? Nanti kau ngamuk. Enggak, betul, enggak. Langsung dia bilang suaminya, maafkan saya bu, waktu saya pulang kampung ke Sulawesi, saya ketemu perempuan mirip betul sama kamu.
Maafkan saya Bu, ya saya hilaf. Kata istrinya, saya maafkan karena waktu kau pulang kampung juga saya juga hilaf. Nah itu syarat kalau sesama manusia, tidak ada berkaitan dengan barang. Kalau berkaitan dengan barang, syaratnya adalah barang yang kita ambil kembalikan. Jadi para pejabat yang kalau mereka mau bertobat, syarat yang keenamnya, barang-barang negara kembalikan. Termasuk ibu-ibu kalau ada pengantin yang hilang piringnya orang, kasih kembali. Termasuk pegawai di tempat ini, kalau kau pernah mengambil barang-barang kantor perusahaan ini, kembalikan kalau mau bertobat. Selama barang kau tidak kembalikan, selama itu barang itu akan memberatkanmu di akhirat kelak. Makanya saya biasa senyum-senyum lihat itu koruptor-koruptor di televisi. Saya bilang, kau bisa bebas di dunia ini, kau bisa main aparat hukum, tapi demi Allah di akhirat nanti tidak bisa kau lolos. Bayangkan kalau dia korupsi 200 miliar, disuruh pikul itu nanti Bu, yang 200 miliar. Nah bilang mahasiswaku, kalau 200 miliar Ustaz, itu bisa jadi dompet uang Singapura. Satu lembar Ustaz ada uang Singapura 100 juta lebih, 10.000 dolar Singapura. Saya bilang, jangan kau bayangkan dolar Singapura. Kalau 200 miliar uang koin, apa? 200 miliar uang koin, apa? Berapa karung itu pikul mako? Apalagi yang pensiunan pegawai, pensiunan sekda, pensiunan kepala dinas, pensiunan gubernur, ngambil mobil negara. Kalau mau bertobat kasih kembali itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang lihat itu risiko jadi pejabat di akhirat, tidak ada orang mau jadi pejabat. Bayangkan itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada terpeleset onta, jatuh onta gara-gara jalan yang jelek. Malam hari dia tahajud minta maaf kepada Allah. Istrinya bertanya, kenapa kau menangis? Kata Umar bin Khattab, saya tidak tahu apa saya mau jawab di hadapan Allah kelak. Jalan rusak, onta terpeleset. Itu onta Pak. Nah sekarang kita di Indonesia banyak orang kecelakaan gara-gara jelek jalan. Nah kembali yang ketiga tadi, memaafkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau 3 persoalan ini kita bawa pulang dalam pengajian ini, sudah luar biasa manfaat dari pengajian. 1, harus menjadi orang Islam yang bisa dipercaya. Yang kedua, harus menjadi Islam yang suka tolong menolong. Dan yang ketiga, menjadi Muslim yang suka memaafkan sesamanya Muslim. Bahkan orang-orang yang suka memaafkan, Allah janjikan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan sesamanya Muslim. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya malam ini kita bersyukur karena ada pengusaha yang mau buat acara untuk tabligh akbar. Kata Nabi, tegaknya dunia ini apabila ditopang 4 perkara. Kalau mau Kaltim ini berjaya, mesti ditopang 4 perkara kata Nabi. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Alhamdulillah ada wagub di tengah kita. Mudah-mudahan kita doakan adil dalam menjadi wakil gubernur Kaltim. Yang kedua, dermawannya para pengusaha. Biar banyak pengusaha kalau pelit tidak ada gunanya. Biar banyak orang kaya di Kaltim kalau seke kikirigalap paku jambatan tidak ada gunanya. Kencang betul Ibu ya. Nah dengar juga ini bagi orang kaya. Kalian orang kaya berdermalah. Kalau tidak bisa berderma duit, derma seperti ini pengajian. Bayangkan Pak Haji Andre, kalau ada yang pulang dari sini kemudian mendapat hidayah, tidak usah banyak lah, 3-4 orang dapat hidayah. Dia berbuat baik asbab karena dengar ceramah, maka selama orang ini berbuat baik 4 orang ini, Haji Andre dapat kiriman pahala. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Bagi orang kaya Pak, itu hebatnya orang kaya,
kalah kita orang miskin kalau orang kaya mau gampang masuk surga. Kenapa? Orang miskin sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa tahajud. Orang miskin puasa, orang kaya juga bisa puasa. Orang miskin zikir, orang kaya juga bisa zikir. Orang kaya bangun masjid, kita diam-diam. Ya toh? Lebih gampang. Dan orang kaya Pak, kalau dia pelit, banyak juga pertanyaannya nanti. Itu enaknya jadi orang miskin. Kalau orang miskin, apa mau ditanya? Gaji 300 ribu per bulan, 3 juta per bulan. Kau gunakan untuk apa? Sebenarnya saya tidak mau jadi pembantu, cuma karena mamaku sakit, tidak ada ijazahku, ya saya jadi pembantu lah. Kau gunakan untuk apa 3 juta? Ya 2 juta saya kirim pembeli obat, 1 juta biaya hidupku di Samarinda. Oke. Rumah? Tinggal di rumahnya bosku. Mobil? Tidak ada. Motor? Grab. Sepeda? Tidak ada. Miskin mudi, mau beli apa kalau itu takdirku ya Allah. Kau sholat? Saya sholat. Kau puasa? Ramadan, Senin Kamis saya jalankan. Kau naik haji? Mau sekali, cuma tidak ada. Kau zakat? Tidak ada. Zakat Idul Fitri saja. Oh, meskipun kau miskin di dunia, karena kau baik agamamu, akhlakmu mulia, kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Tuh orang miskin, cepat masuknya. Masuk dalam miskin orang saudara surga, muncul orang kaya. Nah bilang itu orang miskin, wah ini dia. Sudah lama sudah lama saya tunggu ini. Muncullah dia, mulailah ditanya, itu behel anakmu dari mana dia dapat? Kalau dilihat jabatanmu kepala dinas, tidak bisa kau beli itu behel. Dari mana? Anu apa? Tidak jelas bu, ditinju mukanya, keluar matanya. Mau lari ditarik lagi, itu tegel di rumahmu keramik, dari mana kau dapat? Kalau dilihat gajimu tidak mungkin. Anu apa? Keluar darah di telinganya. Kau sholat, puasa, masuk juga surga, tapi sudah babak belur. Ketemu tadi pembantunya yang inem. Nah bilang, Puang, kenapa Ki? Kenapa hancur-hancurkan? Jangan bicara di situ. Kenapa baru muncul? Saya sudah 3 tahun dalam surga ini, kenapa Ki baru muncul? Dia bilang, terlambat saya Inam. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobilmu 5. Dia bilang, itulah mobil, banyak sekali pertanyaannya. Maka bapak-bapak yang banyak hartanya, hati-hati. Mega topak kutanamu matumbo. Tapi itu tergantung sikap kita. Allah tidak melarang kita kaya. Pak Haji Andre, Pak Haji Anas ada di sini, ya. Andi Wijaya, banyak orang kaya di sini. Allah tidak melarang kita kaya. Bahkan golongan pertama orang masuk Islam, kira-kira kalau sekarang anak HIPMI. Golongan pertama orang masuk Islam yang masih sembunyi-sembunyi waktu itu, Utsman bin Affan, pengusaha muda. Abu Bakar Siddiq, pengusaha muda. Abdurrahman bin Auf, orang muda yang kaya. Tapi hebatnya kaya dermawan. Seperti Haji Andre. Dan orang kaya, dengar baik-baik ini orang kaya ya. Kalau dia rajin sedekah seperti ini, yang disedekahkan itulah yang membersihkan harta kita yang kotor. Harta yang kotor itu namanya harta subhat. Apa itu subhat? Samar-samar antara halal dengan haram. Halal enggak, halal tidak, halal itu dibersihkan dengan zakat sedekah. Tapi harta yang nyata-nyata haram, misalnya usaha diskotik, usaha narkoba, usaha judi, itu tidak bisa dibersihkan dengan harta dengan sedekah. Yang bisa dibersihkan antara lain adalah samar-samar. Misalnya sudah dibantu orang, ada ucapan terima kasihnya. Ini Pak, ada ini sedikit kasihan. Itu antara sogok dengan sedekah, samar-samar. Itu ya kok ketawa, serius saya ini. Ini yang dibersihkan dengan zakat sedekah. Ya. Nah, orang kaya itu kalau dia mau kalah kita Pak, tapi dengan catatan dengan sedekah.
Hebatnya itu sedekah, Pak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Suatu kali datanglah musafir miskin dan sudah lama cari makan ke rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya Rasul, tidak usah saya masuk. Kenapa? Ya Rasul, saya musafir. Sudah beberapa hari ini saya lapar. Ada makanan yang boleh kami makan di rumahmu ya Rasul dalam? Nabi katakan, tunggu dulu, kau duduklah. Tunggu saya di sini ya. Masuk Nabi. Buka pintu, buka tudung nasinya. Tidak ada makanan. Tanya istri Aisyah, ya Khumairah, ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Nabi lalu ambil bajunya, jubah bukan baju. Bedanya baju ini, jubah yang di luar. Bapak pernah lihat orang Arab yang ada kayak Superman itu, yang ada di luar itu namanya jubah. Beliau ambil jubahnya lalu diberikan. Saudaraku, tidak ada makanan kasihan di rumahku. Coba bayangkan, Nabi Bu tidak ada juga makanan di rumahnya. Ini ada jubah saya, silahkan kau jual. Senang ini orang. Dia bawa jubahnya Nabi ke pasar Madinah, dia ambil teriak, saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Bayangkan, jubah Rasulullah, jubahnya para habaib saja kita sudah senang. Ini jubahnya Rasulullah, saya punya jubahnya Rasulullah, siapa yang mau membeli? Saya lelang. Di samping sudut pasar Madinah ada orang kaya tapi agak kabur penglihatannya. Dia panggil budaknya, kau pergi, kalau kau yang berhasil beli itu saya bebaskan kau dari perbudakan. Pergi. Selang beberapa saat datang budaknya, ya Rasulullah, Tuan, saya berhasil membeli jubahnya Rasul. Ini gembira ini orang. Akhirnya apa? Dia ambil jubahnya Rasulullah, lalu dia berselawat sebanyak-banyaknya, dia ucapkan selawat sebanyak-banyaknya, lalu dia ambil jubahnya Rasulullah sambil berdoa, ya Allah, karena cintamu kepada Rasulullah, saya mohon sembuhkan mataku. Dia usap dengan jubahnya Rasul, sembuh Pak matanya. Ini jubahnya Rasul, nggak usah jubahnya Das'ad. Kalau Rasul itu Bu, jangankan jubah, air liurnya Rasul. Masih ingat kisahnya hijrahnya Nabi? Kan Abu Bakar digigit kalajengking. Nabi kemudian katakan, sini kaki dan tanganmu. Nabi usapkan air liurnya, sembuh. Air liurnya Nabi. Nggak usah kau cari air liurnya Ustadz. Apalagi suamimu. Ada luka kau kasih, bang, air liurmu. Oh, infeksi. Ya kan? Nah, lalu orang ini berkata, dia usap, sembuh. Begitu senangnya Ibu, dia lipat kembali jubahnya Rasulullah. Dia datang ke rumah Rasul, ya Rasulullah, saya yang membeli jubahmu, dengan izin Allah saya kembalikan lagi sebagai hadiah buat Rasulullah. Lalu Rasul panggil anaknya, Fatimah, kau tengok hebatnya ini sedekah. Kau lihat ini sedekah. Satu, dia mengenyangkan perut orang lapar. Dua, dia sembuhkan matanya orang sakit. Tiga, dia merdekakan budak. Dan hebatnya lagi ini sedekah kembali kepada yang bersedekah. Dan percaya apa yang dikeluarkan malam ini kepada Haji Andre, pasti Allah ganti, termasuk honornya Ustadz. Pasti Allah ganti. Iya, pasti Allah ganti. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka ibu-ibu rajin-rajinlah bersedekah kalau mau hidupmu lebih baik. Nah, Bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan yang lebih banyak lagi kepada penyelenggara acara. Bukan saja kaya, tapi dermawan. Saya lanjut lagi ya. Satu tadi adilnya para pemimpin. Dua, dermawannya para pengusaha. Yang ketiga, ilmunya para ulama. Maka bagus juga Pak Haji Andre, Pak Wagub, panggil ulama kumpul. Itu ulama kalau masuk rumah orang kaya terpesona dia Pak. Panggil guru-guru para habaib, ustadz masuk ke rumah-rumah orang kaya, dia akan terpesona. Begini kalau dia masuk rumah orang kaya, wih, Masya Allah, Subhanallah, dia puji Allah.
dikasih makan, Masya Allah, dia doakan lagi. Tapi kalau pejabat kau undang, orang kaya kau undang rumah orang kaya, dia tidak datang memuji Allah, tapi kadangkala dia datang mencela. Dalam hatinya, tidak serasi gordennya ini. Lewat lagi dia, bodoh juga suaminya ini, kok mau ya begini caranya. Itu. Tapi kalau ulama, dia datang membawa berkah. Maka acara seperti ini hakul yakin akan membawa berkah bagi pengusaha ini. Ustadz, kita kan miskin Ustadz, nggak usah mewah-mewah begini. Hari Jumat ada rezeki sedikit, panggil imam masjid makan ke rumah, panggil anak yatim. Insya Allah yang begitu itu yang akan membuat tambah rezeki kita. Ilmunya para ulama. Yang keempat, doanya para fakir miskin. Nah, kalau kita miskin, senjata kita adalah doa. Alhamdulillah, saya lihat sekarang ini, apalagi selama ada namanya media sosial, orang Islam rajin sekali berdoa. Sedikit-sedikit berdoa, tapi berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana? Status. Pergi suaminya kerja, update status istrinya di Facebook. Ya Allah, mudahkan rezekinya suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Doalah di atas sajadah. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita orang miskin supaya makmur negara kita ini, salah satu senjata kita berdoa. Kalau negara kita makmur, pemimpin kita ada yang kita tidak senang, boleh kita protes tapi tidak boleh bakar-bakar. Alhamdulillah saya ingat ini. Kemarin demo-demo bakar-bakar sebut nama Allah. Teriak dia, Allahu Akbar, bakar, Allahu Akbar. Dengar ini yang berteriak Allahu Akbar sambil merusak. Nah, cari kau nanti malaikat di neraka. Kenapa kau sebut namanya Tuhan sambil merusak? Tidak boleh itu sebut nama Allah lalu merusak. Jangankan Allah, saya saja kau sebut namaku sambil merusak, saya tuntut kau. Das atlati bakar. Pencemaran nama baik itu namanya. Boleh protes pejabat yang keliru, boleh. Caranya apa? Tidak boleh membakar. Coba lihat kalau kita jamaah. Ada imam. Imam itu pemimpin, wali kota, gubernur, presiden, bupati, itu imam namanya. Kalau salah, boleh ditegur? Boleh. Siapa yang tegur? Ini, sebelah kanan. Ini, misalnya imam di sini, ada baris sini, bukan yang pas di belakangnya. Ini, namanya muballaghah. Apa itu muballaghah? Bahasanya mubalik. Apa artinya? Yang menyampaikan. Siapa ini? Anggota DPR. Bicara. Kalau pemerintah salah, dia naikkan pajak padahal masyarakat masih miskin, bicara dong anggota DPR. Jangan kau diam karena sudah kau dikasih proyek makan gratis. Bicara anggota DPR. Karena kalau kau tidak bicara, nanti anak STM datang bawa bambu. Bicara. Cuma masalahnya bagaimana anggota DPR mau bicara? Nah, dia memang tidak tahu bicara. Diwawancarai ada begitu di Kaltim? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Iya. Nah, ini bicara. Ketika imam salah, siapa yang tegur? Muballaghah. Bagaimana cara tegurnya? Bukan kau tendang, imam dongok. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kau salah kau imam. Tidak. Karena kalau kau bicara, batal solatmu. Ada berjamaah salah imam, langsung dia tegur, imam salah. Langsung dia bilang sampingnya, kau juga salah. Dia bilang, kau juga bicara, batal solatmu. Yang keempat dia bilang, untung saya tidak bicara. Batal semua. Makanya ada namanya muballaghah, tidak boleh semua ngomong. Ini yang di belakang. Caranya bagaimana ketika imam salah? Kita tegur. Apa cara kita tegurnya? Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Bukanlah subhanallah membakar, bukanlah subhanallah tutup jalan, bukanlah subhanallah melempar. Maka supaya masyarakat kita ini, salah satu doa kekuatan kita. Doakan. Kalau Allah yang mengabulkan doa kita, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.